Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya Mega Febriantari, NIM 12212193112 dari kelas Baking 6B akan menjelaskan tentang materi kesetimbangan kimia. Apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat benda ini? Mungkin di benak kalian timbangan adalah benda yang berhubungan dengan kesetimbangan. Memang benar bahwa timbangan di sini berhubungan dengan kesetimbangan. Ketika sebuah timbangan dalam kondisi seimbang, maka jarum penunjuk timbangan dalam posisi lurus dan diam. Artinya, bagian kiri dan bagian kanan menunjukkan massa yang sama. Hal ini bisa menganalogikan kondisi seimbang dalam ilmu kimia. Istilah kesetimbangan kimia menunjukkan bahwa laju reaksi ke arah kanan dan ke kiri bernilai sama besar. Hanya saja kesetimbangan kimia bersifat dinamis, bukan statistis atau diam layaknya timbang. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep kesetimbangan dinamis. Kedua, menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen serta tetapan kesetimbangan. Dan yang terakhir, menghitung harga Kc berdasarkan konsentrasi kesetimbangan. Materi yang pertama yaitu reaksi kimia. Dari kedua reaksi berikut, di manakah letak perbedaannya? Letak perbedaannya yaitu pada tanda panahnya. Mengapa demikian? Akan dibahas pada materi selanjutnya. Reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, reaksi searah atau tidak dapat balik lagi atau irreversible. Yang kedua, reaksi dua arah atau dapat balik atau reversible. Reaksi searah atau tidak dapat balik atau irreversible contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah proses pembakaran kertas. Tentunya kalian pernah melihat atau melakukan pembakaran kertas. Nah, apa yang terjadi? Kertas akan menghitam lalu menjadi abu. Apakah abu bisa kembali lagi menjadi kertas? Tidak bisa, kan? Reaksi pada pembakaran kertas merupakan reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik atau reaksi irreversible. Reaksi searah yaitu reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk atau dari kiri ke kanan. Pada reaksi ini, produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi zat-zat asalnya. Ciri-ciri reaksi searah adalah persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah produk atau anak panah produk ke arah kanan. Reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan. Reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Contoh reaksi irreversible yaitu NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Yang kedua yaitu reaksi dua arah atau dapat balik atau reversible. Pernahkah kalian memperhatikan air yang mendidih di dalam panci? Air yang direbus melewati titik didihnya akan berubah menjadi uap. Kalau kita meletakkan penutup di atas panci, uap tersebut akan terperangkap dan terkondensasi kembali menjadi air. Nah, ini adalah contoh reaksi dua arah atau yang dapat balik atau reaksi reversible. Reaksi dua arah yaitu reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke kanan dan juga sebaliknya dari produk ke reaktan atau ke kiri. Ciri-ciri reaksi dua arah adalah persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Contoh reaksi reversible, H2O liquid menghasilkan H2O gas, yang nantinya H2O gas ini bisa berubah menjadi H2O liquid lagi. Materi yang kedua yaitu kesetimbangan dinamis.
Contoh kesetimbangan dinamis dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses pemanasan air dalam wadah tertutup. Saat suhu mencapai 100 derajat Celcius, air akan berubah menjadi uap dan tertahan oleh tutup. Apabila pemanasan dihentikan, uap air yang terbentuk akan berubah menjadi air kembali sehingga jumlah air di dalam wadah tidak akan habis. Untuk penjelasan kesetimbangan dinamis yaitu kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan yang bersifat reversibel atau dapat dibalikan. Contohnya reaksi pada H2O liquid dengan H2O gas. Dari contoh reaksi tersebut bahwa reaksi ke kanan adalah reaksi penguapan, sedangkan reaksi ke kiri adalah reaksi pengembunan. Materi yang ketiga yaitu jenis reaksi kesetimbangan. Berdasarkan wujud zat-zat dalam keadaan setimbang, reaksi kesetimbangan kimia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kesetimbangan homogen dan yang kedua kesetimbangan heterogen. Yang pertama yaitu kesetimbangan homogen, yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat. Contohnya N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Kesetimbangan heterogen, yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat. Contohnya C plus H2O menghasilkan CO plus H2. Bagaimana reaksi yang bisa dikatakan seimbang? Reaksi dikatakan seimbang apabila reaksi dua arah berlangsung dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan sama besar dengan laju reaksi ke kiri. Yang keempat, persamaan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan atau K merupakan perbandingan hasil kali molaritas reaktan dengan hasil kali molaritas produk yang masing-masing dipakatkan dengan koefisiennya. Rumusnya yaitu K C pangkat R kali D pangkat S per A pangkat B kali B pangkat Q. Keterangannya, K merupakan tetapan kesetimbangan A molaritas zat A, B molaritas zat B, C molaritas zat C, D molaritas zat D. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC. Nilai kesetimbangan konsentrasi hanya untuk fase gas atau larutan. Jika di dalam reaksi terdapat fase lain selain kedua fase tersebut, maka fase itu diabaikan. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, semua fase senyawa dalam wujud gas atau reaksi homogen. Perhatikan reaksi berikut. Dari reaksi di atas, lambang A dan B merupakan pereaksi, sedangkan lambang C dan D merupakan hasil reaksi. Lalu pada A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil masing-masing merupakan koefisien reaksi pada A, B, C, dan D. Persamaannya dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, fase senyawa dalam reaksi bervariasi atau reaksi heterogen. Perhatikan reaksi berikut. Reaksi di atas merupakan reaksi dengan fase bervariasi, di mana dalam reaksi terdapat fase gas, cairan, larutan, dan padatan. Untuk kasus tersebut, tetapan kesetimbangan ditentukan hanya berdasarkan konsentrasi zat yang berfase gas dan larutan saja, karena zat yang berfase padat dan cair, konsentrasinya dianggap tetap. Untuk penulisan kepersamaannya, bisa dilihat pada gambar. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp. Nilai kesetimbangan tekanan parsial hanya untuk fase gas. Jika di dalam reaksi terdapat fase lain selain fase gas, maka fase itu diabaikan. Dari reaksi tersebut, dapat diperhatikan jika semua fase dalam reaksi tersebut merupakan fase gas, sehingga semua zat digunakan dalam perhitungan menentukan nilai Kp. Lambang A besar dan B besar merupakan reaksi, sedangkan lambang C dan D besar merupakan hasil reaksi. Lalu pada A, B, C, dan D kecil masing-masing merupakan koefisien reaksi pada A, B, C, dan D besar. Dari ketentuan tersebut diperoleh persamaan pada gambar, yaitu Kp sama dengan
PC pangkat C, PD pangkat D per PA pangkat A, PB pangkat B. Untuk keterangannya, PA merupakan tekanan parsial zat A, PB tekanan parsial zat B, PC tekanan parsial zat C, PD tekanan parsial zat D. Untuk reaksi melibatkan fase gas dan padatan, tetapan kesetimbangan tekanan ditentukan hanya berdasarkan tekanan zat yang berfase gas. Misal pada reaksi berikut. Oleh karena itu, X dianggap tetap, sehingga persamaannya dapat diperoleh seperti pada gambar. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.